Halo semuanya, salam sehat untuk kita. Ya, kali ini kita akan belajar di tema 5 berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam ya. Kita akan belajar materi tentang magnet. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai. Nah, jika melihat dari gambar ini ya, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan gambar ya pintu kulkas ya ini ya. Nah, di dalam karet pintu kulkas ini terdapat magnet. Pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Nah, jika kalian punya kulkas ya, coba silahkan ya dicoba dibuka, ditutup. Nah, di situ yang berkaitan dengan karet yang ada di pinggiran pintu itu di dalamnya itu ada magnet ya. Nah, selanjutnya ada yang tahu ini apa? Nah, ini pin ya. Pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Nah, ini ada apa? Ada tas ya. Kira-kira bagian magnetnya ada di mana? Ya, betul. Nah, untuk tas ini, penjepit tas itu berisi magnet ya, agar tas itu dapat tertutup dengan baik ya, tertutup dengan rapat. Itu ada magnetnya. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar obeng ya ini ya. Nah, untuk obeng sendiri ya, tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan memasang mur. Ya, ini di bagian ujung obeng ya. Ujung obeng itu terdapat magnet supaya mur itu dapat menempel pada ujung obeng. Begitu. Oke, medan magnet. Nah, diperhatikan. Ini ada magnet batang ya. Ini ya, ada itu yang putih itu berarti itu kertas, sedangkan yang seperti pada di gambar itu merupakan serbuk besi ya. Serbuk besi ini merupakan gambar medan magnet. Oke, medan magnet untuk pengertiannya adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet ya, berarti daerah di sekitar magnet. Untuk medan magnet ini tidak terlihat ya, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi ya. Untuk secara kasat mata memang kita tidak bisa melihat, tetapi dengan menggunakan serbuk besi kita dapat melihat ya, seperti pada di gambar. Nah, ini merupakan medan magnet. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet ini akan membentuk garis gaya magnet. Nah, itu ada garis-garis gaya magnet ya, seperti itu. Nah, untuk gaya magnetnya, pengertian gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak pada magnet yang timbul akibat gerakan muatan listrik. Besarnya gaya magnet pada sebuah magnet tidak sama di setiap bagiannya. Gaya magnet paling kuat itu terdapat di kedua kutubnya ya, kutub U dan kutub S. Nah, untuk magnet memiliki medan magnet ya. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh magnet. Tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk cara membuat magnet ini ya, kita akan melakukan percobaan untuk cara membuat magnet. Jika kalian punya magnet ya, seperti pada gambar,
Oke. Itu kalian gosokkan ya pada besi ya. Jadi kalian punya magnet, kalian gosokkan pada besi. Nah, ini namanya membuat magnet dengan gaya gosok ya. Membuat magnet dengan gaya gosok ini dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah ya, jadi searah menggunakan kutub yang sama ya. Contohnya kalau di sini digambar kutubnya S ya, searah, dan kutubnya jangan diubah-ubah ya, S terus ya. Begitu. Semakin lama waktu penggosokan, maka akan menjadikan kuat ya sifat kemagnetan pada besi. Nah, sekarang membuat magnet dengan induksi. Nah, seperti ini contohnya ya. Di atas itu adalah magnet, sedangkan di bawah itu besi ya. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet ya. Benda magnetis ya, berarti yang berkaitan dengan besi atau logam ya, atau baja. Nah, sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Ini jadi saling terhubung ya. Jadi yang paku itu yang di bawah itu juga akan bisa menarik benda ya yang terbuat dari magnetis ya, benda-benda magnetis. Oke. Yang ketiga, membuat magnet dengan dialiri listrik, elektromagnet. Ya, membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya ini besi ya. Nah, kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Seperti ini contohnya. Ya, diperhatikan baik-baik. Di situ ada baterai. Kemudian ada kabel yang dililitkan pada paku ya. Jangan lupa untuk kabel, ujung-ujung kabel ditempelkan pada ujung baterai. Nah, sehingga akan terjadi seperti gambar ini ya. Ya, selanjutnya adalah fungsi magnet. Oke. Untuk fungsi magnet ya, ada magnet jarum. Ini gunanya sebagai penunjuk arah ya, kompas ya. Kompas merupakan alat penentu arah yang bekerja berdasarkan pengaruh kutub magnet bumi. Kemudian ya, ini di sini ada lapisan magnet. Ini ada yang tahu bentuk apa ini? Ini merupakan bentuk bagian dari kaset ya. Ini zaman dulu kaset ya. Kaset audio menggunakan magnet sebagai media merekam suara. Dan ini apa, ada yang tahu? Ya, tempelan kulkas menggunakan magnet ya agar menempel di dinding kulkas. Nah, itu beberapa fungsi magnet. Begitu anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.